Pernah kebayang nggak, cuma karena satu klik yang salah, seluruh hidup digital kamu bisa kekunci? Nah, hari ini kita bakal ngebahas ancaman yang bisa ngelakuin persis hal itu. Ransomware Stop DJVU. Ini adalah salah satu malware yang paling menyebar luas dan nargetin pengguna biasa kayak kita-kita ini. Ngaku deh, siapa sih yang nggak suka gratisan? Nyari software mahal atau game terbaru tanpa bayar, itu emang kedengarannya ide yang bagus banget. Tapi pencarian inilah yang seringkali jadi pintu masuk ke masalah digital yang, wah, gede banget. Dan disinilah jebakannya. Para penjahat siber ini tahu persis apa yang kita cari. Mereka pinter banget. Mereka bungkus malware jahat mereka seolah-olah itu software yang kita pengen. Varian baru dari ransomware DJVU ini secara aktif banget pakai trik kayak gini. Ngubah unduhan yang kita kira aman jadi pintu masuk utama mereka. Oke, sekarang gimana sih ceritanya semua ini bisa terjadi? Semuanya itu berawal dari satu langkah yang kelihatannya sepele banget. Sebuah unduhan. Umpan yang mereka pakai itu licik banget. Coba bayangin deh, kamu nemu situs yang nawarin software gratis yang berguna, misalnya Qt PDF Writer. Kelihatannya aman-aman aja kan? Nah, penyerang ini nyebarin file-file palsu kayak gini di situs-situs yang gak jelas. Dan banyak dari kita mungkin bakal langsung unduh aja tanpa pikir panjang. Jadi, siapa sih sebenarnya dalang dibalik semua kekacauan ini? Yuk kita kenalan sama penjahat utamanya dalam cerita kita, ransomware DJVU. Buat yang mungkin belum familiar, ransomware itu ya kayak penculik digital. Dia masuk ke sistem kamu, terus semua file penting kamu, dokumen, foto, video, semuanya deh dikunci rapat-rapat. Dan dia minta uang tebusan buat ngasih kunci pembukanya. DJVU ini bukan pemain baru loh. Dia ini bagian dari keluarga ransomware Stop yang udah terkenal jahat, tapi yang bikin dia lebih bahaya, dia tuh jarang datang sendirian. Sering banget dia bawa temen, malware lain yang bisa nyuri informasi. Jadi, penyerang nggak cuma ngunci file kamu, mereka juga bisa aja nyolong data pribadimu. Inilah yang bikin dia jadi ancaman global yang serius banget. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya satu file unduhan doang bisa ngambil alih seluruh komputer kamu? Nah, mari kita bedah prosesnya langkah demi langkah. Jadi prosesnya tuh gini. Pertama, kamu unduh dan jalanin installer palsu itu. Tapi, ternyata installer itu cuma kedok. Isinya itu malware yang namanya private loader. Anggap aja ini kayak agen rahasia yang diem-diem ngebukain pintu belakang di sistem kamu. Terus, dia ngontak markas pusatnya para penyerang, dan dari sanalah muatan utamanya, yaitu ransomware DJVU, dikirim dan dipasang di komputer kamu. Nah, setelah ransomware-nya berhasil masuk, disinilah kerusakan yang sebenarnya dimulai. Dan ini nggak terjadi gitu aja, ada tahapannya yang sangat spesifik. Coba bayangin ini kayak perampokan rumah ya. Pertama, malware-nya bikin persistensi. Gampangnya, dia bikin duplikat kunci rumah kamu jadi bisa balik lagi kapan aja. Terus, eskalasi hak istimewa. Dia berhasil dapetin kunci masternya, jadi punya akses penuh ke semua ruangan. Abis itu penghindaran pertahanan. Dia matiin semua CCTV dan alarm, kayak antivirus di komputer kamu. Terus dia mulai nemuin dan ngekfiltrasi data, ngintip-ngintip barang berharga kamu dulu, sebelum akhirnya enkripsi untuk dampak. Dia kunci semuanya di dalam berangkas digital yang kamu sama sekali nggak bisa buka. Dan inilah hasilnya. Tiba-tiba semua file kamu, entah itu buat kerjaan atau yang sifatnya pribadi, sama sekali nggak bisa dibuka. Nama filenya jadi aneh, ada tambahan ekstensi kayak .xaro di varian yang baru ini. Coba bayangin deh, foto-foto kenangan, dokumen-dokumen penting, hasil kerja keras kamu berbulan-bulan, semuanya kekunci rapat. Terus muncullah surat tuntutannya. Para penyerang ini ninggalin catatan tebusan di komputer kamu. Isinya minta uang yang wow, jumlahnya nggak main-main. $980 buat ngasih kunci dan alat buat ngebuka file kamu. Tapi nggak cuma itu, mereka pinter mainin psikologi kita. Mereka sengaja bikin kita panik dengan nawarin diskon 50%. Katanya kalau kamu bayar dalam 72 jam, tebusannya turun jadi cuma $490. Ini cara licik banget buat bikin korban panik dan buru-buru bayar tanpa mikir panjang atau nyari bantuan. Serem kan? Nah, sekarang pertanyaan paling pentingnya, gimana caranya kita ngelindungin diri dari serangan kayak gini? Yuk kita bahas cara bangun benteng pertahanan digital kita. Ada dua strategi yang paling dasar tapi ampuh banget. Pertama, rajin-rajin backup data. Logikanya simple, kalau kamu punya salinan data yang aman di tempat lain, ya ransomware-nya jadi nggak punya kuasa, tinggal pulihin aja datanya.
Kedua, punya mindset zero trust atau jangan percaya siapa-siapa. Anggap aja setiap file yang mau kamu unduh itu berpotensi bahaya sampai benar-benar terbukti aman. Selalu cek dan recheck. Nah, buat perlindungan yang lebih proaktif, ada 2 cara nih. Application whitelisting itu ibaratnya kayak bikin daftar tamu VIP buat komputer kamu. Cuma program yang ada di daftar itu yang boleh jalan. Installer jahat otomatis bakal keblokir. Terus ada file system auditing. Ini fungsinya kayak sensor gerak buat file-file kamu. Sistem bakal ngelacak kalau ada perubahan aneh dan bisa ngasih peringatan dini. Nah, ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan awal. Godaan buat dapat sesuatu yang gratis itu emang kuat banget. Tapi seperti yang kita lihat barusan, harganya bisa jadi mahal banget. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kamu bisa dapat software gratis. Tapi lebih ke apakah kenyamanan sesaat itu sepadan dengan risiko kehilangan segalanya. Coba deh pikirin lagi nanti pas mau klik tombol download.